Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kegiatan kita selama seminggu ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu persekutuan doa malam. Seperti yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, "Don't worry about anything, but pray about everything." Mari kita bawa semua pergumulan kita, kekhawatiran kita, maupun ucapan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama pada hari Kamis pukul 7 malam. Yang kedua, saya mengundang untuk teman-teman pemuda, mari kita sama-sama bersekutu, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga saling bertemu dengan sesama teman pemuda kita di Persekutuan Pemuda pada hari Sabtu pukul 7 malam. Kemudian untuk teman-teman remaja, mari teman-teman remaja bisa mengikuti ibadah yang diadakan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Mari teman-teman remaja boleh datang bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun kita beribadah secara online, saya berdoa supaya kita semua tetap menemukan esensi di dalam ibadah yang kita jalani, dan kita berperan aktif di dalamnya. Sehingga kita tidak hanya menonton ibadah, tetapi kita beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Demikian warta pada minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mengutip salah satu perkataan pemazmur dari Mazmur 19, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Allah di dalam kebesaran dan kemuliaannya menyatakan karya dan buatan tangannya yang begitu indah melalui alam semesta. Dan salah satu dari karya indahnya adalah setiap kita, orang-orang yang dicipta dan dipandang begitu berharga. Allah yang demikian agung, yang juga memberikan kita anugerah istimewa untuk mengenal Dia, adalah Allah yang sama yang mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari merespons undangan Allah melalui ibadah hari ini. Kita membawa segala korban pujian dan syukur atas rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dalam saat yang teduh, kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari bersama dengan semesta kita bersukacita menaikkan segala pujian dan hormat hanya bagi Allah, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia
dan warna beribuan mengilaukan indahmu. Berbahagialah setiap kita yang oleh anugerahnya dapat menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Namun melihat akan keagungan Allah tersebut, adakah kita juga menyadari bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu? Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapannya, termasuk segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mungkin berulang kali gagal untuk menjalani kehidupan seturut kehendak dan firman-Nya. Kita mendukakan hati Tuhan dengan segala kegemaran kita akan dosa dan kecemaran. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan sembari singer menyanyikan sebuah lagu. Saya rindu kita datang kepada Allah dengan jujur dan kerendahan hati. Kita menyatakan pengakuan dan permohonan pengampunan dosa kepada Allah. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan, darah-Mulah membasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Bapa Surgawi, ampuni dan kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Kami seringkali masih hidup menurut kehendak, pikiran dan perasaan kami sendiri, tanpa peduli akan pentingnya mentaati firman-Mu. Kegemaran kami terhadap dosa-dosa tertentu, terkadang bahkan telah melumpuhkan kepekaan kami akan teguran dan peringatan-Mu. Namun di tengah kesadaran akan segala kelemahan kami sebagai manusia berdosa, betapa kami bersyukur atas karya dan belas kasih-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah membasuh, melayakkan kami manusia-manusia yang cemar dan bercela, yang olehnya kami diselamatkan dan dipulihkan. Kiranya Roh-Mu yang telah melahirbarukan kami juga menolong kami untuk hidup semakin mengasihi Engkau dan belajar melakukan kehendak-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai godaan dan tantangan ini, kami rindu tetap hidup di dalam Engkau dan semakin serupa Kristus. Mampukan dan kuatkan kami Roh Kudus. Terima kasih atas segala belas kasih-Mu, atas rahmat-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang maha murah, kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah oleh kekayaan kasih karunia-Nya di dalam Kristus telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa, dan berdasarkan janji firman-Nya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Allah yang telah mengampuni kita juga adalah Allah yang meneguhkan dan mengingatkan kita melalui firman-Nya demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Allah yang besar yang kita kenal adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Sekalipun kita tidak dapat memahami Dia dengan keterbatasan akal kita, bagaimana kemudian Dia dapat bekerja dan mengenapi rencana-rencananya, mengenapi janjinya. Tapi janji Tuhan adalah janji yang murni, yang pasti akan digenapi. Namun pertanyaannya, di tengah berbagai realita kehidupan yang kita hadapi, adakah kita tetap setia, mempercayai janjinya dalam kehidupan kita? Mari sembari mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan, kita memohon Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Kiranya Roh Kudus boleh menguatkan iman kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Allah jikalau kita sampai saat ini masih dalam pemeliharaannya. Kita masih boleh diberikan akan penyertaan yang daripada Allah sendiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Jikalau sampai saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk dapat tetap beribadah kepada Tuhan walaupun masih dalam nuansa online. Tuhan, kami berdoa untuk waktu kesempatan ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dapat menolong kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan kiranya dapat menolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan dan kemuliaan yang daripada-Mu saja yang boleh terpancarkan.
Kami berdoa dan kami siapkan hati kami Tuhan, hanya demi nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berbicara soal janji, tentu kita semuanya pernah mengalami yang namanya mendapatkan janji dari orang lain. Atau mungkin kita yang berjanji kepada orang lain. Nah, ketika seseorang berjanji kepada kita, kita tentu berharap mereka akan menggenapi janji tersebut. Ketika seseorang berjanji kepada kita, kita berharap bahwa janji itu bukanlah janji yang palsu. Nah, ketika ada orang yang berjanji kepada kita dan pada akhirnya janjinya itu tergenapi, pasti tentu kita merasa sangat senang sekali, bukan? Namun bagaimana rasanya kalau kita justru merasakan atau mendapat janji yang palsu, yang kosong? Tentu kita pasti akan sangat kecewa dan kita menjadi sulit untuk percaya kepada yang namanya janji. Nah, banyak dari antara kita mungkin pernah mengalami posisi ini, di mana kita memegang janji yang diberikan oleh orang lain, namun sampai saat ini belum juga tergenapi. Mungkin ada dari antara kita yang sampai saat ini akhirnya sulit untuk percaya kepada yang namanya janji, karena kita pernah terluka, kita pernah menjadi kecewa karena kita mendapatkan janji yang palsu. Atau mungkin saat ini kita sedang menanti sebuah janji yang entah kapan akan tergenapi. Kita terus-menerus menanti dan kita berharap, kita menginginkan janji itu segera terwujudkan, walaupun kita tidak tahu kapan akan terwujudkan. Jikalau janji itu berasal dari orang yang kita kenal, misalnya dari sahabat kita, atau mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari anak kita, atau mungkin dari koko, cece, atau adik kita, kita tentu berharap mereka orang-orang yang kita kenal memberikan hasil janji yang memuaskan, janji yang benar-benar terwujudkan, bukan hanya sekedar janji belaka. Dan tentunya kita tidak berharap bahwa kita mendapatkan janji yang palsu. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tokoh di dalam Alkitab juga mendapatkan satu janji yang Allah berikan. Dan tentunya nama tokoh ini sudah tidak asing di telinga kita, yakni tokoh Abraham. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-15 saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Jemaat boleh membacanya, menyimak di dalam hati. Ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Memre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya.
Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal bahwa aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema yang diberikan pada saya kali ini ialah membahas tentang janji-janjinya yang dapat dipercaya. Membahas tentang janji, memang hal ini berkaitan erat dengan perjanjian antara Allah dengan Abraham, seperti dari nas yang telah kita baca. Nah, perjanjian yang kita baca di dalam kitab ini adalah perjanjian yang keempat kalinya Allah mengulangi kepada Abraham. Setelah Allah memberikan perjanjian pertama kali di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di situ Tuhan katakan bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang sangat besar. Dan kemudian pengulangan perjanjian antara Allah dengan Allah itu diulangi lagi di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama sampai 21. Kemudian dilanjutkan lagi pengulangan ini di bagian yang ketiga, yaitu di dalam Kejadian 17 ayat yang pertama sampai 27. Dan yang keempat, yaitu di teks yang sedang kita bahas pada saat ini. Dalam perjumpaan pertama, Allah memanggil Abraham itu untuk keluar dari tempat negeri kediamannya, dari sanak saudaranya di Ur Kasdim, menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan Allah ingin menyatakan kembali di ayat yang ke-15, yaitu nubuat tentang keturunannya dan juga apa yang akan terjadi pada kaum keturunannya di negeri asing. Nah, Abraham bergumul di dalam janji Allah, sebab Allah telah berulang kali, kesekian kalinya Abraham ini memperoleh janji Allah. Tetapi keadaan Abraham saat itu, dia belum memiliki keturunan. Sedangkan Allah itu berjanji bahwa Allah akan menjadikan dia sebagai suatu bangsa yang amat besar. Tetapi sampai sekarang, dia belum juga mendapatkan keturunan. Dalam Kejadian 15 ayat yang kedua sampai yang ketiga, di sini Abraham mempertanyakan kembali kejelasan tentang apa yang dimaksud Tuhan, menjadikan dia sebagai suatu bangsa yang amat besar. Dan bahkan di sini, di dalam bagian itu, Abraham terlihat putus asa bahwa dia berkata bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah Eliezer, hambanya sendiri. Karena dia tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Nah, keadaan pada saat itu begitu kuat, membuat Abraham itu bergumul dengan serius apa maksud yang Tuhan sampaikan. Dan dia sempat putus asa dan tidak percaya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau memperhatikan di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, kembali Allah itu memperkuat imannya. Allah itu berusaha membuat dia percaya kembali akan janji yang pernah Allah sampaikan, bahwa Allah akan memberikan berkat kepada ahli waris, yang menjadi ahli waris dari Abraham itu bukan hambanya, yaitu Eliezer, melainkan dari anak keturunannya sendiri. Pergumulan yang Abraham alami ini menandakan bahwa dia ingat kepada janji yang pernah Allah sampaikan kepadanya. Dia tetap ingat bahwa Allah itu pernah berkata akan menjadikan aku sebagai suatu bangsa yang amat besar, yang sangat banyak seperti jumlah banyaknya bintang di langit. Namun Abraham terkendala dengan keadaan bahwa bagaimana mungkin dia dapat menjadi bangsa yang besar sedangkan dia belum memiliki anak. Abraham juga telah berusia cukup tua, Sarah istrinya juga telah berusia cukup tua, sehingga bahkan di dalam nas yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa Sarah itu telah mati haidnya. Oleh karena itu secara logika, mana mungkin Sarah itu dapat melahirkan seorang anak. Karena apa? Telah mati haidnya. Dan mereka posisinya juga pada waktu itu sudah sangat tua.
Saudara yang terkasih, dalam logika kita pun kalau memahami akan kondisi situasi ini, pasti tentu kita akan berkata, tidak mungkin Abraham memiliki anak dan juga dengan Sarah. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bagian hal ini. Apa yang mustahil di mata manusia, Allah sanggup menyatakannya dan tidak ada yang dapat menggagalkan kehendak Allah yang telah Allah kerjakan. Hal inilah yang terjadi bahwa Sarah pada akhirnya mengandung seorang anak laki-laki. Di dalam Kejadian 21 ayat yang pertama di situ dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan memperhatikan Sarah. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata memperhatikan di situ diterjemahkan sebagai mempedulikan Sarah. Berarti hal ini mengokohkan kembali atau memperjelas kembali bahwa yang memperhatikan atau yang mempedulikan itu bukan Sarah yang memperhatikan atau mempedulikan dirinya sendiri. Bukan Sarah yang mempedulikan Allah, tetapi Allah lah yang mempedulikan Sarah. Dan hal ini juga memperkuat kembali bahwa Allah tidak sedikit pun melupakan janjinya dan Allah tidak sedikit pun meninggalkan Sarah dan juga Abraham. Sekalipun di dalam proses penantian, pada akhirnya mereka memiliki anak. Ketika Abraham berusia 100 tahun, Abraham sempat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia berusaha untuk dengan tenaganya, dengan kemampuannya sendiri, untuk menikahi Hagar yang adalah hambanya Sarah, untuk memperoleh keturunan. Dan itu bukan dalam kehendak Tuhan, melainkan dari keinginan diri mereka sendiri. Sekalipun hal itu dilakukan oleh mereka, rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk mereka. Oleh sebab itu saudara, percayalah di dalam hidupmu dan di dalam hidup kita, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak ada yang gagal dan tidak ada yang rancangan Allah untuk mendatangkan kejahatan bagi diri kita. Hal inilah yang terjadi pada Sarah pada akhirnya. Dia akhirnya mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini akhirnya memberikan sebuah sukacita bagi mereka. Sarah hanya bisa pada waktu mendengarkan berita yang disampaikan. Yang keempat kalinya dia dengar. Ketika Allah menyampaikan itu kepada Abraham, dia hanya bisa tertawa. Dia hanya bisa melakukan sesuatu pikiran ya bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi. Tetapi Allah sendiri yang menggenapi janjinya. Allah sendiri yang bekerja dan lewat rancangannya. Sarah sekalipun dia mati haid di masa tuanya, dia tetap bisa memiliki anak seturut dengan kuasa Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu sempurna dan tidak ada rancangannya yang gagal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu ingat baik-baik. Apa yang dirancangkan manusia tidak sama dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Dan apa yang selaras dengan logika manusia belum tentu selaras dengan hikmat Allah. Di dalam rancangan atau rencana manusia, mungkin Sarah pada saat itu menginginkan memiliki anak, memiliki keturunan, bukan di masa tua, di masa muda. Di dalam logika mereka, seharusnya aku ini dapat memiliki anak di masa muda. Sebelum aku masa tua dan sebelum aku mati haid. Tetapi di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, itu berbeda dari rencana dan keinginan manusia. Dan apa yang kita pikir masuk akal dan seharusnya ini yang terjadi, di dalam hikmat Tuhan itu berbeda. Oleh sebab itu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya kita tunduk dan kita berserah itu kepada rencana dan rancangan Tuhan. Kita berserah kepada hikmat Tuhan karena kita percaya hikmat Tuhan melebihi hikmat manusia. Bagaimana mungkin dapat terjadi? Sudah tua, mati haid, bisa hamil, bisa memiliki anak. Bahkan ketika keempat kalinya pesan ini disampaikan, justru respon dari Sarah sendiri adalah tertawa. Dan bahkan suaminya pun, Abraham, seakan-akan tidak percaya akan hal ini. Bagaimana mungkin aku sudah tua? Istriku juga sudah tua. Tetapi Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya.
Sekalipun Abraham sempat meragukan janji Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan Abraham dan Sarah. Allah tetap memperhatikan Abraham dan Sarah. Disinilah kita melihat keterbatasan Abraham dan Sarah untuk percaya kepada janji Allah. Jemaat yang terkasih, bukankah kita juga demikian? Ketika keadaan di sekitar kita yang kita alami begitu mendominasi diri kita, maka hati kita mudah sekali goyah dan akhirnya kita gagal untuk memegang janji Allah. Kita gagal untuk berpegang pada rancangan yang sedang Allah kerjakan dan yang akan Dia nyatakan pada setiap kita. Kita mudah lagi untuk berpaling dari Allah, dan mirisnya adalah masalah ini berulang kali terjadi pada diri kita. Kita berulang kali ragu kepada Allah. Kita berulang kali ragu kepada perjanjian yang telah Allah nyatakan dalam hidup kita, bahwa Dia akan menyertai kita. Bukankah itu yang sering kita lakukan dan akhirnya kita mengecewakan Tuhan? Dan kita itu berlaku seperti Abraham, menggunakan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri. Abraham mengawini Hagar untuk mendapatkan keturunan. Padahal Allah itu telah berpesan atau berkata bahwa dari keturunanmu dengan Sarah lah aku akan memberikan keturunan dan akan menjadi ahli waris, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar jumlahnya. Bukankah kita juga menggunakan tenaga kekuatan kita sendiri untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita akhirnya melupakan Tuhan? Kita mengecewakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun kita berulang kali meragukan janji Tuhan, sekalipun Abraham meragukan janji Tuhan, Sarah meragukan janji Tuhan, kita mengecewakan Tuhan, tetapi Allah itu tetap setia memperhatikan kita dan bahkan tetap menuntun kita di dalam rancangannya. Mari kita ingat hal ini, jemaat yang terkasih. Allah selalu setia dengan janjinya walaupun kita sering mengecewakan Tuhan dengan perbuatan kita. Janji Allah ini terbukti dan telah digenapi, yakni ketika Bapa memberikan putranya yang kekasih Yesus Kristus menjadi manusia dan turun ke dalam dunia untuk menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Dan bahkan bukan itu saja. Janji yang terbesar ini, yakni janji keselamatan ini, juga menjadi jaminan yang pasti melalui Yesus Kristus untuk kita dapat menuju kepada Bapa, dan Yesus Kristus itu menjadi jalan. Oleh sebab itu, setiap kita yang percaya, kita itu beroleh pengharapan di dalam janji keselamatan. Bukankah ini menunjukkan bahwa Allah itu setia kepada janjinya, dan Allah telah memberikan janji itu kepada kita? Namun kenapa kita itu mudah sekali meragukan janji Allah? Dan ketika keadaan di sekitar kita, kita mudah sekali melupakan Tuhan di dalam pergumulan kita. Hal ini menegur setiap kita. Dengan setiap penyertaan yang Allah berikan, dengan setiap mujizat-mujizat yang Allah nyatakan dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang telah kita lewati, itu seharusnya memperingatkan kita untuk kembali kepada Allah dan segera bergantung kepadanya, percaya pada rancangannya, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jikalau sampai saat ini ada dari antara kita yang berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi sampai saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, padahal kita telah lama mengucapkan, menaikkan atau memohon kepada Tuhan. Percayalah dan ingatlah selalu, jemaat yang terkasih, hikmat Tuhan bukan hikmat kita. Rancangan Tuhan bukan rencana kita. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, berarti kita sedang mempertanyakan Tuhan, apakah Engkau menghendaki untuk aku dapat melakukan hal ini atau memperoleh hal ini? Karena apa? Jikalau Tuhan memang menghendaki, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan seturut dengan waktunya. Jikalau Tuhan memperhatikan bahwa kita memang membutuhkannya, dan Tuhan tahu bahwa kita memang membutuhkannya, Tuhan pasti akan memberikan, saudara.
Tetapi terkadang kita itu mudah sekali kecewa karena apa? Kita itu begitu mengejar keinginan kita terlalu memperhatikan diri kita tanpa kita memperhatikan apa maunya Tuhan di dalam firman-Nya. Tanpa kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Apa yang Tuhan mau untuk kita dapat nantikan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi kita mendominasi dari keinginan Allah. Dari rancangan Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita sadar, kita ingat bahwa kita memiliki Allah yang penuh hikmat dan hikmatnya melebihi daripada kita. Mungkin saat ini kita masih menanti keadaan di sekitar kita terkait wabah COVID ini. Telah berbulan-bulan kita berdoa, mana jawaban Tuhan? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Bukankah keadaan ini juga kami butuhkan? Pertolongan Tuhan itu kami butuhkan saat ini. Mana Tuhan? Mungkin kita juga sempat akhirnya putus asa dan berhenti untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Karena kita menemukan jawaban yang sama sekali tidak ada pergerakannya. Mungkin kita juga merasa bahwa Tuhan berdiam diri, tidak mendengarkan doa kita. Jemaat yang terkasih, ingatlah, Tuhan tetap memperhatikan kita. Sama seperti dia memperhatikan Sarah di dalam pasal 21 ayat yang pertama tadi. Tuhan itu memperhatikan Sarah. Demikian juga dia memperhatikan kita anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Tetapi dia akan senantiasa memperdulikan kita. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik yang akan dia genapi untuk menolong kita. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jangan hilang pengharapan. Jangan berpaling iman kita daripada Tuhan. Melainkan melalui kisah yang dialami oleh Abraham ini, sungguh menguatkan kita, menyadarkan kita untuk segera kembali kepada Allah. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan penyayang. Dan Dia senantiasa memperhatikan kita. Janji-janji Tuhan itu bisa dipercaya. Janji Tuhan di dalam firman-Nya itu adalah janji yang pasti. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkannya. Karena Tuhan berkuasa di dalam rancangan-Nya. Bagi setiap kita yang bergumul, hal ini menjadi penghiburan buat kita. Bahwa apa yang kita gumulkan, kita memiliki Allah yang senantiasa menyendengkan telinganya kepada pergumulan kita. Yang selalu memperhatikan, matanya itu selalu melihat kita di setiap pergumulan yang kita alami. Maukah kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bergantung kepadanya? Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita dan bahkan menegur setiap kita. Janji-janjinya dapat dipercaya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang penuh kemurahan. Engkau adalah Allah yang tidak sedikit pun membiarkan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu mengingat akan janji-Mu ya Tuhan. Sekalipun demikian, Engkau begitu setia dengan janji-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, berkali-kali juga mengecewakan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak ingin terus-menerus bertahan di dalam dosa yang kami lakukan. Kami tidak mau terus-menerus menjadi orang yang mudah sekali putus asa dan akhirnya meninggalkan pengharapan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bangkit kembali. Tolong kami Tuhan untuk percaya kembali kepada rancangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih banyak kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dengan iman dan kesungguhan hati di hadapan Allah. Bersama dengan gereja di sepanjang zaman dan tempat, mari mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespons firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi setiap kita, sembari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap
Bapa di surga, Bapa yang berdaulat atas semesta dan seluruh isi dunia, atas Indonesia dan atas diri kami bersatu hati berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Di tengah berbagai situasi dan kondisi yang tidak kondusif saat ini Tuhan, di berbagai krisis yang terjadi di berbagai tempat karena wabah COVID-19 yang belum kunjung usai, kiranya Tuhan, Engkau berkenan menyatakan belas kasihan pertolongan-Mu bagi kami umat-Mu, khususnya bagi negeri kami Indonesia ini. Berbagai pihak yang terlibat dalam usaha menangani wabah ini, para pemerintah, petugas kesehatan, dan pihak-pihak lainnya, kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka. Mampukan mereka untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami rindu kondisi yang krisisnya boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat, termasuk kami semua. Kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk memiliki kesadaran dan sikap yang bijaksana, kemauan untuk mentaati aturan dan protokol kesehatan yang ada, demi meminimalisasi penularan virus corona. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pasien yang sedang menjalani proses perawatan, kiranya Tuhan juga menguatkan dan menolong pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan yang menguatkan kami semua. Mungkin kami juga diantaranya sedang menghadapi berbagai pergumulan, mungkin dengan keluarga, masalah ekonomi, kesehatan, studi, pekerjaan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kami keteguhan hati untuk tetap berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami rindu dalam setiap kepingan kisah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu boleh menjadi momen untuk kami tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami penyertaan dan kehadiran-Mu, Tuhan yang setia dengan janji-janji-Mu, dan yang tidak pernah meninggalkan kami melewati setiap musim kehidupan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menguatkan mereka senantiasa. Kiranya Engkau dipermuliakan melalui setiap pelayanan persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan pemelihara kami, Tuhan yang janjinya dapat kami pegang dan percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, serta penyertaan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, persilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.